Pelajaran ke-16. Menghormati dan menyayangi antar saudara, barulah tercipta keluarga harmonis. Confucius mengatakan, seseorang dalam melakukan pembelajaran ada 3 buah jimat. Hao xue jin hu zhi, menyukai pembelajaran, maka sudah hampir menyerupai seorang yang bijaksana. Li xin jin hu ren, tekun mempraktekkan, maka sudah hampir menyerupai seorang yang berbudi baik. Zhi chi jin hu yong, memahami rasa malu, maka sudah hampir menyerupai seorang yang berani. Hao xue jin hu zhi, asalkan ingin belajar, maka tidak akan jauh dari kebijaksanaan. Saat kita mempraktekkan pengajaran kebijakan, secara perlahan akan dapat merasakan niat hati orang bijak dan luhur. Juga dapat merasakan kebutuhan orang banyak, serta kebaikan hati dan empati akan tumbuh. Zhi chi jin hu yong, dapat benar-benar memahami kesalahan sendiri dan kemudian memperbaiki kesalahan sendiri, dapat menaklukkan kekhawatiran dan kebiasaan buruk diri sendiri. Ini barulah pemberani yang sebenarnya. Banyak sekali teman yang telah melakukan hao xue jin hu zhi, dan pembelajaran kamu nantinya juga akan membawa dampak yang sangat baik untuk keluarga kamu. Guru Cai ingat saat ayahnya berusia 50-an, mengambil alih sekuritas bank mereka, tetapi sekuritas bank ini harus membutuhkan pemeriksaan lisensi, sehingga mengutus banyak sekali karyawan untuk pergi melakukan ujian. Umur ayah Guru Cai yang paling besar, maka Guru Cai melihat ayahnya di usia tua membaca buku di sana. Hasil ujian adalah hanya 1 orang yang berhasil lulus. Anak muda yang lain tidak ada yang lulus. Ternyata ayah Guru Cai yang berhasil. Kamu lihatlah, ayahnya tidak berkata apapun. Dengan perbuatannya, dia sudah memenangkan rasa kagum keluarga terhadapnya. Kita sebagai anak-anak ini, bisakah tidak memiliki pembelajaran? Bisakah kalah dengan ayah sendiri? Sehingga yang senior menjalankan dan yang junior meneladani. Saat rasa pembelajaran kita ini dapat dipertahankan terus-menerus, percayalah, pasti merupakan sebuah awal yang sangat baik bagi keluarga kamu. Pembelajaran pagi hari kebetulan telah selesai pembahasan 1 bagian, Ru Zhe Xiao, harus berbakti di dalam. Selanjutnya adalah baik yang kedua, saling menyayangi antar saudara, Chu Zhe Ti. Chu, luar, ini adalah menunjuk pada di luar keluarga. Ti, menyayangi antar saudara, termasuk menghormati dan mencintai antar saudara, termasuk etika dan sikap menghormati senior. Di dalam keluarga dapat mencintai antara saudara, dapat saling memperlakukan dengan kesopanan. Maka setelah bersosialisasi di luar dan berhubungan dengan orang lain, dapat mengamalkan sikap ini.
Bila di dalam rumah selalu ribut dengan saudara dan tidak mengikuti etika, maka apakah setelah bersosialisasi di luar akan tiba-tiba berubah menjadi sangat mengikuti aturan? Tidak mungkin. Jadi, ingin mengenal seseorang, di bagian manakah yang dapat terlihat paling jelas? Langsung sampai ke rumah mereka, ada sebuah perkataan, 不入虎穴，焉得虎子。Tidak masuk ke sarang harimau. Bagaimana dapat menangkap anak harimau? Banyak sekali sikap kita dalam menyelesaikan masalah untuk orang lain sesungguhnya dibiasakan di dalam rumah. Inilah mengapa pengajaran keluarga begitu penting. Di dalam Xiao Jing Sutra Bakti ada sepenggal pengajaran yang sangat penting. 教民亲爱，莫善于孝理顺，莫善于悌。Artinya, mengajari kepada rakyat bagaimana mencintai dan memperhatikan orang lain. Tidak ada cara yang lebih efektif daripada mengajarkan berbakti. Membimbing rakyat untuk memiliki aturan, memahami untuk menghormati orang lain. Tidak ada cara yang lebih baik dibandingkan mengajarkan ti, saling menyayangi antar saudara. Jadi, ti, saling menyayangi antar saudara juga telah termasuk pengajaran etika. Confucius juga mengatakan, 不学礼，无以立. Tidak ada kesopanan, sangat kemungkinan tidak dapat bertahan hidup di tengah kerumunan manusia. Saat kecil, guru Chai dibina sebuah kebiasaan, yaitu asalkan senior mengunjungi ke rumah, telinga guru Chai terdengar suara, tidak peduli apa yang sedang guru Chai lakukan. Guru Chai pasti akan berlari ke hadapan mereka, berkata pada mereka, "Al paman, al bibi." Anak, ada kesopanan. Orang dewasa pasti sangat senang. Guru Chai sendiri juga sangat puas. Saat seseorang sedang melakukan hal yang bermoralitas, sebenarnya kesenangannya telah diekspresikan dari dalam hatinya. Guru Chai melakukan diskusi antara orang tua murid dan guru. Maka berkata kepada mereka, "Apakah anak kalian nantinya bisa mendapatkan bantuan orang terhormat?" Sekarang saya sudah bisa memastikannya. Mata mereka akan terbuka sangat lebar. Orang zaman sekarang sangat realistis. Asalkan membicarakan anak dapat bertemu dengan bantuan orang terhormat, mereka akan penuh konsentrasi. Anak ada kesopanan. Berjalan kemanapun juga akan dapat memenangkan rasa sayang orang banyak terhadapnya. Sebaliknya, bila anak tidak ada kesopanan, bukan hanya tidak akan bertemu dengan orang terhormat, bukan hanya tidak akan banyak bantuan, dalam tutur kata dan perilaku juga akan bertemu dengan banyak sekali halangan, dan dirinya sendiri juga akan merasa heran mengapa mereka tidak senang melihat saya. Sehingga kesopanan sangatlah penting. Teman-teman sekalian, bagaimana pentingnya kesopanan? Kapankah diajarkan?
Guru saya akan bertanya pada orang tua, nilai ujian lebih 2 nilai sangatlah penting. Ataukah lebih penting mengajari sikap menjadi orang dan melakukan sesuatu hal pada anak? Menjadi orang dan melakukan sesuatu hal. Tetapi, walaupun orang tua merasa menjadi orang dan melakukan hal sangat penting, tetapi sebagian besar waktu dengan anak-anak dihabiskan pada nilai pelajaran. Hal yang penting jangan ditunda lagi. Ditunda lagi, anak sudah tumbuh menjadi dewasa. Kebiasaan akan menjadi alamiah. Banyak sekali hal yang mendesak harus dititik beratkan dalam membina perilaku moralitas penting yang berdampak pada anak seumur hidup. Dengan seperti ini, anak akan memperoleh banyak sekali tenaga bantuan. Mari kita renungkan sedikit. Bila hubungan di antara manusia tidak ada etika, kondisi apa saja yang akan terjadi? Misalkan, waktu itu guru saya pergi mendaki tembok raksasa di Cina, The Great Wall. Ada beberapa jalan yang sangat sempit. Hanya satu orang dari sisi yang lain berjalan kemari, satu orang dari sisi kita berjalan ke sana. Saat berlalu di jalan ini, banyak sekali orang yang tidak mengikuti aturan. Ingin memotong antrian, melintang di jalan lintas. Hal apa yang akhirnya terjadi? Sekelompok orang telah menghalangi jalan ini. Setelah guru Chungsin kami melihat, tidak bisa. Orang yang di belakang tidak memahami situasi, pasti akan terus mendorong ke arah depan. Sisi yang satunya lagi juga terus mendorong ke arah depan. Sampai waktunya, kemungkinan akan ada kejadian yang terjadi. Guru kami segera berdiri keluar, mulai mengarahkan lalu lintas, menyuruh yang memotong antrian itu segera berbaris untuk mundur. Orang-orang itu semua melihat kami, mengira kami adalah pengurus tembok raksasa. Kadang-kadang saat seharusnya membantu, maka tetap harus turun tangan menanganinya. Bila tidak, maka pada saat telah terjadi hal yang buruk dan saat kamu ingin melakukannya sudah tidak sempat. Sehingga kesempatan sangatlah penting. Akhirnya mereka berhasil membuatnya lancar. Kali itu guru saya melakukan seminar selama 5 hari di Gunung Hangzhou Tianmu. Saat mobil rombongan guru saya hendak naik gunung, di hadapan telah datang 2 unit mobil. Setelah melihatnya, mobil yang ditumpangi rombongan guru saya dengan sendirinya langsung menepi, agar mobil tersebut bisa melewati terlebih dahulu. Mobil yang pertama mengarah kemari, orang yang ada di dalam mobil sangat senang, melambaikan tangan kepada rombongan guru saya. Kami juga melambaikan tangan kepada mereka. Sehingga saat seseorang ada kesopanan, pasti akan membuat orang lain merasa berada di lingkungan yang indah. Kenapa tidak? Kami menunggu sebentar. Mobil yang kedua tidak datang kemari. Kami merasa sangat bertanya-tanya, maka mengutus orang untuk pergi melihat. Ternyata mobil yang di seberang
sebelumnya telah menunggu kami untuk lewat, maka kami melewatinya. Orang di dalam kedua sisi mobil menunjukkan senyuman yang mereka. Saat di antara manusia saling menghormati dan sopan seperti ini, maka yang dirasakan adalah sangat nyaman. Sebelum rombongan guru Cai naik gunung, sudah mendengar bahwa penduduk Gunung Tianmu sangat jujur. Kenyataannya memang seperti ini. Dari dalam kehidupan kita juga harus mengerti, memahami tata krama dan memahami untuk mendahulukan. Barulah dapat membuat perjalanan kehidupan kita menjadi lancar. Barulah tidak akan karena macet dan terjadi konflik. Membimbing rakyat tata krama dan berbakti, tidak ada cara yang lebih baik dibandingkan mengajarkan saling menyayangi antar saudara. Maka terlebih dahulu kita mempraktekkan menyayangi dan tata krama dimulai dari keluarga. Kita membaca sepenggal kalimat ini dulu. 兄道友，弟道恭，兄弟睦，孝在中，财物轻，怨和生，言于人，忿自泯。兄道友，弟道恭。Sebagai abang mencintai adik, sebagai adik menghormati abang. Saudara adalah cabang dari pohon yang sama. Darah lebih pekat dari air. Saudara sangat kemungkinan adalah orang dekat yang menemani kita berjalan di jalan yang paling panjang. Guru Zhen Fa Zhao pernah menuliskan sebuah puisi yang menarasikan hubungan persaudaraan. Disebut, 同气连枝各自菜，歇歇与缘莫伤情。一回相见一回老，能得几时为兄弟。 Dengan cabang pohon yang sama yang masing-masing memiliki kejayaan sendiri. Setiap perkataan janganlah melukai perasaan. Saling bertemu sesekali akan merasa sudah semakin tua. Bisa mendapatkan berapa saat lagi sebagai saudara. Saudara yang tinggal bersama harus dapat menahan diri demi ketentraman. Jangan karena sebab yang sedikit dan terjadi perselisihan. Pada saat ini, anak kita juga memiliki saudara-saudari. Dijadikan contoh untuk anak cucu. 同气连枝各自菜. Dengan cabang pohon yang sama yang masing-masing memiliki kejayaan sendiri. Saudara sama seperti cabang pohon yang keluar dari satu pohon yang sama. 歇歇语言莫伤情. Setiap perkataan janganlah melukai perasaan. Komunikasi orang di dalam keluarga yang paling sering digunakan adalah tutur kata. Sehingga tutur kata harus lembut dan harmonis. Tentunya jangan terlalu menantang.弟子规 mengatakan, 言于人，忿自泯. Saling menjaga bahasa, kemarahan dengan sendirinya terhapus. Konflik antara manusia dengan manusia. Di atas
setengahnya adalah karena tutur kata yang tidak sesuai. 一回相见一回老, saling bertemu sesekali akan merasa sudah semakin tua. Sesungguhnya setelah kita berusia 30 atau 40 tahun, setiap kali melihat saudara-saudari selalu akan ada sedikit perasaan ini. Rambut putih sedikit lebih banyak. 能得及时为兄弟, bisa mendapatkan berapa saat lagi sebagai saudara. Kita sudah tua. Perjalanan hidup sudah segera akan sampai akhir. Semakin harus menghargai dengan baik hubungan persaudaraan ini. 兄弟同居人便安, saudara yang tinggal bersama harus dapat menahan diri demi ketentraman. Tinggal bersama harus paham untuk saling mengalah dan merendah hati. 莫因好默契争端, jangan karena sedikit sebab dan terjadi perselisihan. Jangan karena hal yang kecil dan terjadi perseteruan. 眼前生子又兄弟, pada saat ini anak kita juga memiliki saudara. Saudara dan saudari semua telah memiliki anak. Mereka masing-masing juga memiliki saudara-saudari. Generasi kita sebelumnya seharusnya memberikan contoh mencintai dan menghormati antara saudara. Barulah dapat 留与儿孙做样看, dijadikan contoh untuk anak cucu. Puisi Gurujan Fazhao ini layak untuk kita pahami dengan baik. Puisi ini membuat Guru Cai ingat pada perkataan yang pernah dikatakan Guru Yang Shufeng. Dia berkata, hanya dengan memiliki keturunan yang baik dan berbakti, semuanya ada perkembangan yang sangat baik. Barulah dapat membuat ayahnya sangat nyaman. Dengan ada rasa berbaktinya ini, berharap dedaunan pohon besar ayah dan ibunya ini dapat semakin lama semakin subur. Sehingga saat dia masih sangat muda, sudah mulai mengajarkan keponakannya membaca kitab kebijakan, juga menulis kaligrafi. Guru yang memiliki 18 orang generasi muda. Ke-18 orang ini semua pernah diajarinya. Dengan rasa berbaktinya itu, generasi mereka ini sangatlah unggul. Banyak sekali yang menjadi guru, juga menghasilkan beberapa orang dokter. Sesungguhnya sebuah keluarga bisa menjadi baik, tentunya adalah senior yang memberi dengan contoh dan ketulusan hati. Sehingga mencintai dan menghormati antar saudara bukan hanya pada generasi guru yang itu saja, juga diperluas sampai ke keturunan-keturunannya. Guru yang tidak mempunyai anak, tetapi setiap hari ibu dan hari ayah, rumah mereka sangatlah ramai. Karena dia memiliki 18 orang keponakan. Guru Cai tinggal selama setengah tahun di rumah mereka. Bertemu dengan hari-hari peringatan festival ini selalu sangat ramai.
keponakan yang pernah diajarinya sungguh sangat berbakti padanya. Gurucai juga memiliki saudara angkat. Mereka, saudara-saudari, juga sangat saling mengasihi. Hari Sabtu dan hari Minggu, asalkan ada waktu, tidak perlu membuat janji, juga akan mempunyai inisiatif sendiri untuk pulang menemani orang tua. Ayahnya meninggal lebih cepat, sehingga sisa hidup ibunya adalah didampingi oleh saudara-saudarinya. Beberapa tahun yang lalu, ibunya telah meninggal. Saat itu, Gurucai pernah ikut serta dalam upacara pemakaman. Setelah pergi, Gurucai sangat terharu melihat generasi penerusnya. Kualitas keponakan-keponakannya itu sangatlah baik. Mereka bersaudara begitu menyayangi dan mencintai. Sudah memberikan contoh yang sangat baik pada generasi berikutnya. Saudara angkatnya ini berkata kepada Gurucai lagi. Saat ibunya meninggal, di dalam hatinya sangat tegar. Mengapa? Karena puluhan tahun lebih sebelum ibunya meninggal, dia selalu berusaha menolak banyak sekali jamuan yang tidak berarti. Setiap waktu luangnya digunakan untuk menemani ibunya. Saat orang tuanya meninggal, dia tidak ada kegelisahan, merasa pilihannya sangat benar. Hubungan saudara-saudari di zaman dulu juga membuat banyak sekali orang tersentuh sampai menangis. Pada dinasti Jin, ada seorang anak yang bernama Yu Gun. Perkampungan mereka tertimpa wabah penyakit. Sudah ada beberapa saudaranya yang meninggal. Masih ada seorang saudara tua yang berbaring sakit di tempat tidur. Semua senior ingin membawa anak-anak pergi. Yu Gun tidak ingin pergi. Dia berkata, "Saya tidak boleh meninggalkan saudara tua dan tidak mempedulikannya." Senior menasehatinya lagi dengan berkata, "Ini terlalu berbahaya. Kita pergi saja." Maka dia berkata kepada senior-senior ini, "Sejak lahir saya tidak takut akan penyakit. Kalian biarkan saya tinggal." Senior gagal untuk membujuknya, maka pergi. Anak yang masih begitu kecil secara pribadi memasak obat untuk abangnya, dan juga seringkali di tengah malam menangis sedih di depan altar beberapa abangnya yang telah tiada. Merasakan kepedihan karena rasa menyayangi dan mencintai terhadap saudara ini seperti mendapat mujizat. Penyakit saudara tuanya menjadi sembuh. Teman-teman sekalian, mengapa penyakit abangnya bisa membaik? Kasih sayang dan perhatian pasti dapat membuat imunitas abangnya meningkat. Orang Cina mengobati penyakit beracun tidak dengan cara yang bertentangan. Kami menyebutnya menawar racun dan bukan disebut membasmi racun. Saat pemikiran kita sangat murni, dengan sendirinya racun dari penyakit akan secara perlahan berubah. Jadi rasa cinta dan welas asih juga dapat menawarkan racun.
Kemudian senior dan orang tuanya sudah pulang, melihat mereka bersaudara masih hidup, sangatlah senang. Kita dari contoh kejadian Yu Kun ini juga dapat dilihat, walaupun usianya kecil, tetapi dia juga pernah membaca buku kebijakan. Di antara nilai pandangan dalam kehidupan, ada hal yang lebih penting dibandingkan nyawa. Hal yang mana? Ajaran keadilan. Niat hati orang bijak adalah ajaran keadilan lebih unggul dari kehidupan. Dengan adanya niat hati yang seperti ini, barulah dapat meninggalkan cerita yang selama ribuan tahun dapat membuat orang sangat terharu dan memujinya. Pada dinasti Tang, ada seorang menteri yang bernama Li Ji. Sebenarnya pada awalnya marganya bukan Li, tetapi bermarga Xu. Karena sangat berjasa pada negara, maka Kaisar Tang memberinya marga negara untuknya yang bernama Li Ji. Ada satu kali Li Ji jatuh sakit. Dokter mengatakan memerlukan jenggot manusia untuk dijadikan obat. Setelah Kaisar Tang mendengarnya, segera mengambil pisau dan memotong sebagian jenggotnya, diberikan kepada dokter. Li Ji selain merupakan menteri setia, juga pasti merupakan anak berbakti, juga pasti menyayangi terhadap saudara. Karena kita tahu perilaku moralitas seseorang selalu dibina dari rasa berbakti dan saling menyayangi antar saudara. Saat itu, usia Li Ji juga sudah sangat besar. Dia masih ada seorang kakak. Ada suatu kali kakaknya sakit. Dia pergi mengunjungi kakaknya. Kakaknya ingin makan bubur, maka dia sendiri yang langsung memasaknya dan menghalau pembantunya pergi. Sebagai pejabat tinggi di zaman dulu, semuanya memiliki jenggot yang panjang. Karena angin sangat besar, secara tidak sengaja api telah membakar jenggotnya. Dia segera mematikan apinya. Setelah kakaknya di samping melihatnya, maka berkata, "Adik, mengapa kamu repot-repot seperti ini? Pembantu di dalam rumah begitu banyak. Kamu minta mereka yang kerjakan saja. Jangan membuat diri sendiri begitu susah." Kemudian Li Ji menjawab kakaknya, "Kakak, usiamu telah begitu besar. Saya tidak tahu masih ada berapa banyak kesempatan lagi untuk melayanimu." Jadi teman-teman sekalian, saat Li Ji sedang memasak bubur, di dalam hatinya dipenuhi rasa berterima kasih setiap saat mengingat dukungan kakaknya pada proses pertumbuhannya. Guru Cai juga sangat beruntung, memiliki 2 orang kakak yang sangat menjaganya. Kakak pertamanya berada di satu sekolah tinggi yang sama. Teringat saat itu kesehatan Guru Cai kurang baik, harus makan obat herbal. Obat herbal harus dimasak 1 jam lebih. Dari 1 panci besar air dimasak menjadi 1 mangkuk kecil. Saat itu Guru Cai kuliah tahun pertama, tinggal di dalam asrama, tidak leluasa memasak obat.
Maka kakak guru Cai yang tinggal di luar sekolah setiap hari membantunya memasak 2 kali, pagi dan malam masing-masing sekali. Setelah dimasak, maka dia membawa semangkuk obat herbal yang panas ke depan pintu asrama pria yang tertulis wanita dilarang masuk. Dia tidak bisa masuk, sehingga berjalan ke jendela asrama guru Cai, mengetuk beberapa kali, kemudian memberi isyarat, "Kemari makan obat." Begitu guru Cai melihatnya, penyakit sudah hampir sembuh setengahnya. Segera berlari keluar dan meminum obat herbal yang dipenuhi dengan kasih sayang dan perhatian kakaknya. Jadi hubungan kakak beradik mereka itu sangatlah mendalam. Karenanya juga membuat orang tua sangat tenang, yang disebut Xiong Di Mu, Xiao Zai Zhu. Keharmonisan di antara saudara ini termasuk ajaran berbakti. Orang tua akan berpikir setelah mereka meninggalkan dunia, anak-anaknya masih bisa saling menyayangi dan mencintai. Maka mereka akan sangat lega. Di dalam keluarga dapat mencintai dan menghormati antar saudara. Percayalah bahwa keluarga pasti akan ada perkembangan yang sangat baik. Pada dinasti Song, ada seorang pelajar yang bernama Chen Fang. Keluarganya itu ke-13 generasinya semuanya tinggal bersama. Ada 700 orang lebih. Mereka juga sangat mengikuti pengajaran leluhur. Tidak membagi rumah, tidak menggunakan pembantu. Semua pekerjaan dilakukan sendiri. Apakah baik berbuat seperti ini? Baik. Sebelumnya, kita juga pernah membicarakan benar-benar membuat anak untuk terbiasa bekerja. Dia baru tahu berterima kasih. Bila anak sangat cepat dalam menghamburkan uang, dia akan boros. Pekerjaan rumah apapun tidak dikerjakan, dia akan malas. Sudah boros dan juga malas, akan ada ketergantungan yang sangat kuat. Kemudian juga tidak tahu untuk berterima kasih. Kamu lihat, satu ketidaktekunan akan menghasilkan kebiasaan buruk yang tidaklah sedikit. Sehingga senior yang berpengetahuan mengetahui kebiasaan bekerja akan mempunyai dampak pada anak di kemudian hari, maka akan terus dipertahankan. Chen Guofan merupakan orang Han yang menjabat sebagai pejabat yang paling tinggi di dinasti Qin, menjadi pejabat gubernur resmi 4 provinsi. Kedudukannya sudah begitu tinggi, tetapi dia menentukan semua pekerjaan rumah dan pekerjaan pribadi semuanya. Dia sendiri yang mengerjakan. Apakah keputusan ini penting? Penting. Sehingga keturunan Tuan Chen Guofan berkelanjutan sampai sekarang ratusan tahun tidak mengalami kemerosotan. Di Taiwan ada seorang keturunannya, juga sangat berhasil. Namanya Chen Shiqiang,
juga sering melakukan seminar ke setiap tempat, sehingga warisan budaya keluarga sangatlah penting. Saat orang sangat kaya, juga sangat berkekuasaan. Bila tidak ada prinsip, budaya keluarga pasti dalam beberapa generasi mengalami kemerosotan. Kami melakukan penelitian pada keturunan Lin Zexu, keturunan Chen Guofan, keluarga Fan Zhongyan. Kamu pasti akan memahami budaya keluarga yang mereka tentukan itu sungguh berpandangan jauh dan sangat mendalam. Selama ini, budaya keluarga akan mengalami kemerosotan selama 2-3 generasi. Sebagian besar adalah pengusaha. Karena setelah orang memiliki uang akan merasa apa yang paling besar? 有钱能使鬼推磨. Dengan uang, maka hal apapun juga dapat dilakukan. Perkataan ini adalah salah. Setelah dia memiliki uang, akan memandang rendah orang yang berpendidikan. Kamu membaca begitu banyak buku, apa hebatnya? Hidup kamu masih tidak lebih dari saya. Siapakah yang seringkali mempelajari sifat orang kaya yang bicaranya lantang? Anak kecil yang menyerap semuanya. Ada sebuah buku yang sangat baik. Judulnya Bao Fu Fa, Cara Menjaga Kekayaan. Menceritakan bagaimana cara membuat kekayaan kamu dapat berkelanjutan. Kamu dapat mempertahankan kekayaan. Itu tidak ada kehebatan apapun. Apakah kamu dapat membawanya pergi saat meninggal? Kedua tangan kosong dan pergi tanpa membawa apapun. Bagaimana membuat anak dan cucu benar-benar makmur dan bijak? Itu barulah berkemampuan. Cucu luar Tuan Chen Guofan bernama Nie Yuntai. Dia tinggal di Shanghai untuk jangka yang panjang. Shanghai ini kota yang sibuk dan penuh keramaian. Banyak sekali pengusaha kaya. Dia di sana puluhan tahun melihat banyak sekali konglomerat yang kekayaannya dalam 1 atau 2 generasi saja sudah mengalami keruntuhan. Maka dia pergi mencari penyebabnya. Di antaranya ada seorang pedagang yang bermarga Zhou yang membuka bank. Di mana-mana ada bank, memiliki jutaan perak tel. Ada satu kali di salah satu tempat dia membuka bank terjadi kebanjiran. Tempat itu sangatlah miskin. Maka pengurus bank menyumbangkan 520 tel untuknya. Memiliki uang jutaan tel dan menyumbangkan 520 tel, apakah banyak? Tidak banyak. Akhirnya dimarahi oleh bos Zhou dengan habis-habisan. Bagaimana kamu bisa menyumbangkan uang saya? Bos Zhou ini berkata, dia hanya memiliki satu cara untuk mempertahankan kekayaan. Yang masuk ke kantongnya tidak boleh keluar lagi. Juga merupakan satu kata ji, mengumpulkan kekayaan. Teman-teman sekalian,
bagaimana mengumpulkan kekayaan. 积财伤道, menghimpun kekayaan merugikan moralitas. Seperti bunyi peribahasa, 一家保暖，千家怨, satu keluarga kenyang dan nyaman, malah membuat ribuan keluarga dengki. Keluarga kalian ada begitu banyak uang. Tetangga yang di samping sudah mau mati kelaparan. Kamu masih tidak pergi menolongnya. Mereka sudah sangat mengeluh terhadapmu. Beberapa hari kemudian rumah kalian kebakaran. Mereka pasti akan berkata di sana, syukurlah langit melihatnya. Tetapi bila kamu setiap saat dapat memberi untuk mereka di dalam kehidupannya, bahkan di dalam pendidikan keturunan mereka, lebih berusaha sedikit, maka mereka setiap saat akan merasakan budi baik kamu. Suatu hari tiba-tiba rumah kalian terjadi kebakaran, mereka pasti dapat berlari cepat akan berebut siapakah yang menyiram air pertama kali. Benar tidak? Karena saat kamu berkontribusi dengan bersungguh-sungguh, orang lain pasti akan dapat merasakannya. Dan dia pasti akan memikirkannya setiap saat. Asalkan ada kesempatan, saya pasti akan membalasnya. Ini disebut 爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。Orang yang mencintai orang lain, maka orang lain juga akan mencintai kamu. Orang yang menghormati orang lain, maka orang lain juga akan menghormati kamu. Sehingga kebijakan orang bijak orang Cina, kita harus benar-benar memahaminya. Uang adalah kekayaan umum. Orang Cina mengatakan harta kekayaan bagaikan air. Bila air tidak mengalir, maka akan berbau. Pedagang yang bermarga Zhu ini saat sampai di akhir hidupnya, saat itu adalah awal tahun Republik Cina. Kekayaan dia diganti menjadi Taiyuan, adalah 30 juta Taiyuan. Dia memiliki 10 orang keturunan, maka dia membagi 30 juta menjadi 10 bagian. Setiap orang 3 juta. Melalui pengamatan Tuan Nie Yuan Tai, di dalam puluhan tahun yang singkat, ke-10 keturunannya ini semuanya mengalami keruntuhan. Semua kekayaan telah disia-siakan sampai habis. Bahkan ada orang yang mengemis di jalanan. Di antaranya ada 1-2 orang yang lebih terbina, tetapi kekayaan juga dihamburkan. Dari hal ini kita juga telah memahami yang dikatakan I Ching adalah kebenaran yang nyata. 积善之家必有余庆，积不善之家必有余养。Keluarga yang mengumpulkan kebaikan akan ada banyak keberuntungan. Keluarga yang mengumpulkan ketidakbaikan pasti ada bahaya malapetaka. Bila seseorang dalam menjadi orang masih lumayan, tetapi masih banyak bencana dan malapetaka, maka akan ada kemungkinan leluhur mengumpulkan ketidakbaikan dan bencana belum berakhir. Saat ini
kamu harus mendukungnya untuk mempertahankan perilaku baik. Menunggu bencana menghilang, pasti balasan kebaikan akan terjadi. Memiliki pengetahuan yang seperti ini, barulah dapat menghasilkan keturunan yang baik. Sehingga baik itu Chen Guofan, baik itu Chen Fang, semuanya memahami bahwa harus membuat keturunan-keturunan agar tekun, sehingga tidak memperkerjakan pembantu apapun. Kita boleh sedikit memikirkan, setiap kali di rumah Chen Fang saat makan selalu 700 orang berkumpul untuk makan bersama. Pasti sangatlah ramai. Rumah mereka memelihara kira-kira 100 ekor lebih anjing. 100 ekor anjing ini harus semuanya telah tiba barulah mulai makan. Ada sebuah perkataan yang menceritakan kondisi ini, bernama 一拳不治，群拳不食. Seekor anjing tidak sampai, maka sekawanan anjing tidak makan. Suasana berbakti dan saling menyayangi mereka telah membuat sekawanan anjing di rumah mereka ini tersentuh. Kejadian ini tersebar sampai ke telinga raja. Raja sangat tersentuh, menghilangkan semua kerja rodi dari rumah mereka. Pada saat dinasti Ming, ada seorang pelajar yang bernama Pao Shifu. Dia mengajar di sekolah swasta. Ada satu kali pulang ke rumah untuk melihat orang tuanya. Akhirnya bertemu dengan seekor harimau di perjalanan. Maka harimau menggigitnya, membawa dia ke tempat yang lain, bersiap-siap untuk memakannya. Pao Shifu ini sama sekali tidak panik. Pelajar zaman dulu mengetahui bahwa 生死有命，富贵在天, hidup dan mati sudah ditakdirkan, kekayaan dan kehormatan berasal dari Tuhan. Tetapi dia berlutut dengan sangat tulus dan berkata dengan harimau ini, saya dimakan olehmu adalah takdir saya. Tetapi sekarang ini saya ada orang tua yang berusia 70 tahun lebih untuk diurus. Bolehkah setelah saya selesai mengurus orang tua sampai akhir, barulah datang kembali untuk kamu makan? Rasa berbakti ini telah membuat harimau yang paling galak tersentuh, melepaskan dia dan pergi. Sehingga penduduk setempat memberikan sebuah nama untuk tempat itu. Dinamai tempat menyembah harimau. Sampai harimau yang paling galak saja dapat tersentuh, akan ada kesulitan apa lagi pada anjing yang paling setia? Bukan hanya hewan, juga ada tumbuhan yang disebut bukan hanya tumbuhan yang dapat merasa tersentuh. Semua makhluk di dunia juga akan merasa tersentuh. Kesungguhan sampai pada bagian yang paling tinggi. Langit dan bumi juga akan tersentuh. Pada saat dinasti Yuan, ada seorang pelajar yang bernama Li Zhong. Perilaku berbaktinya sangatlah terkenal. Ada satu kali perkampungan yang ditinggalinya terjadi gempa besar. Semua rumah yang ada semuanya mengalami keruntuhan. Hanya satu-satunya rumah mereka yang bagus dan tidak ada kerusakan. Ini adalah kenyataan yang dicatat pada sejarah.
kita tidak bisa tidak mempercayainya. Di dalam Zhongyong ada dikatakan, Ho fu jiang zhi, shan bi xian zhi zhi, bu shan bi xian zhi zhi. Bencana dan kemakmuran akan tiba. Kebaikan, kamu harus mengenalnya dulu. Ketidakbaikan, kamu harus mengenalnya dulu. Bila merupakan kebaikan, maka adalah kebahagiaan. Tidak baik, maka adalah bencana. Jadi, perilaku berbakti Li Zhong yang pastinya membuat dia terhindar dari malapetaka ini. Kita harus percaya akan fakta ini dengan jujur dan jelas menjalani kehidupan kita. Kehidupan manusia yang seperti ini pasti dapat mengubah bencana menjadi keberuntungan. Xiong Di Mu, Xiao Zai Zhong, keharmonisan di antara saudara ini termasuk ajaran berbakti. Maka, bagaimana mempunyai hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia? Mari kita pikir, keluarga Chen Fang ada 700 orang. Orang lain saja dapat berhubungan dengan harmonis. Rumah tangga kita sekarang ini berapa orang? 3 orang saja sudah tidak cocok. Sehingga sungguh kita telah mengalami banyak kemunduran. Bahkan masih belum melahirkan anak. Ada suami istri yang sudah ribut sampai tidak bisa terselesaikan. Orang lain dapat mentoleransi 700 orang. Itu adalah pengetahuan besar. Hubungan harmonis adalah akibat. Di manakah sebabnya? Karena pingdeng tuitai, memperlakukan dengan adil. Karena ping adil, sehingga hati manusia juga adil. Hati manusia yang adil, maka tidak akan tumbuh perselisihan. Jadi, mengajari anak sendiri harus menggenggam sebuah prinsip. Tentunya harus menjaga dengan adil. Tentunya tidak boleh baik pada anak yang besar terhadap anak yang kecil berbeda sedikit. Pada sejarah Cina yang ribuan tahun, banyak sekali karena memanjakan dan menyayangi salah satu anak. Akhir apa yang akan tercipta pada akhirnya? Pertentangan saudara yang terjadi akan sangat banyak. Kita melakukan perenungan lebih mendalam lagi. Misalkan, kita sekarang ini lebih baik pada salah satu anak. Apakah ada membantunya? Kamu terlalu memanjakan dia. Semakin lama dia akan semakin egois. Kamu akan mencelakakannya. Anak yang diremehkan oleh kita itu, di dalam hatinya akan sangat tidak seimbang. Kadang-kadang akan berubah menjadi sangat berpikiran negatif. Kamu telah mencelakakan keduanya. Ini sungguh terlalu tidak berkebijaksanaan. Jadi, ping, adil, sangatlah penting. Walaupun Guru Cai adalah anak laki-laki satu-satunya di dalam rumah, tetapi ayahnya sangat adil dalam memperlakukan ketiga anaknya. Misalkan, saat memberi bonus semuanya adalah sama. Juga tidak ada memberi lebih pada Guru Cai. Bila tidak, maka kemungkinan Guru Cai akan mengandalkan kemanjaan dan menjadi sombong. Pada dinasti Ming, ada seorang pelajar yang bernama Zheng Lian. Keluarga mereka merupakan 7 generasi. Kira-kira ada 1.000 orang lebih. Kaisar Ming, Zhu Yuanzhang, sangat kagum padanya, memberikan sebuah plat padanya bertuliskan
天下第一家, keluarga yang terunggul di dunia. Juga menghadiahkan dia 2 buah pil. Kaisar Ming juga sangat menarik. Dia berpikir, saya menghadiahkan kamu 2 buah pil. Lihat bagaimana kamu membaginya dengan 1000 orang lebih. Juga mengutus penjaga untuk mengikuti di belakang, untuk melihat bagaimana Zheng Lian menyelesaikan masalah ini. Teman-teman sekalian, bagaimana kamu menyelesaikannya? Kita renung sebentar, akan didiskusikan pada pelajaran berikutnya. Terima kasih semuanya. Salam Tizukui.